Dituduh ibu mertua mengambil uang iparku agar aku diceraikan suamiku. Di sebuah kota kecil yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan rumah tangga, hiduplah seorang wanita bernama Nadia. Ia adalah perempuan sederhana yang tumbuh dalam keluarga penuh kasih sayang. Setelah menikah dengan Arfan, pria yang dikenalnya sejak kuliah, Nadia mengira kehidupannya akan bahagia. Arfan adalah pria yang penyayang dan bertanggung jawab. Namun, satu hal yang belum pernah ia bayangkan, pernikahannya bukan hanya tentang ia dan Arfan, tetapi juga tentang keluarganya, terutama ibu mertuanya, Bu Rina. Bu Rina adalah sosok wanita yang dominan, keras kepala, dan selalu ingin mengendalikan anak-anaknya. Ia tidak pernah menyukai Nadia sejak awal. Baginya, Nadia hanyalah perempuan biasa yang tidak sebanding dengan Arfan, anak lelaki kesayangannya. Namun, karena Arfan begitu mencintai Nadia, pernikahan tetap dilangsungkan meskipun tidak mendapatkan restu sepenuhnya dari sang ibu. Setelah menikah, Nadia dan Arfan tinggal di rumah kontrakan sederhana, namun tidak jauh dari rumah mertuanya. Mereka sering mengunjungi rumah keluarga Arfan, terutama karena adik Arfan, Tania, masih tinggal di sana. Tania adalah seorang wanita muda yang terbiasa hidup dengan kemewahan karena sejak kecil selalu dimanja oleh Bu Rina. Awalnya, kehidupan rumah tangga Nadia dan Arfan berjalan dengan baik. Meski sederhana, mereka selalu berusaha saling mendukung. Arfan bekerja di sebuah perusahaan swasta, sementara Nadia membantu ekonomi keluarga dengan berjualan online dari rumah. Mereka juga mulai menabung sedikit demi masa depan yang lebih baik. Namun, hubungan Nadia dengan mertua dan iparnya tak pernah benar-benar akur. Bu Rina selalu memperlakukannya dingin, bahkan sering membanding-bandingkan Nadia dengan istri dari anak-anak temannya yang lebih kaya dan berasal dari keluarga terpandang. Sementara itu, Tania sering bersikap angkuh dan merasa bahwa kakaknya, Arfan, seharusnya menikah dengan perempuan lain yang lebih berkelas. Nadia tetap berusaha bersabar dan menunjukkan sikap baik. Ia berpikir bahwa suatu saat Bu Rina dan Tania akan menerimanya dengan tulus. Namun, siapa sangka, kesabarannya akan diuji dengan sebuah kejadian yang hampir menghancurkan rumah tangganya. Beberapa bulan setelah menikah, kehidupan rumah tangga Nadia dan Arfan berjalan cukup baik meskipun ada ketidaknyamanan dengan keluarga suaminya. Setiap akhir pekan, mereka selalu mengunjungi rumah Bu Rina karena Arfan tidak ingin ibunya merasa ditinggalkan. Nadia pun selalu berusaha bersikap sopan dan menghormati mertuanya meskipun sering mendapatkan perlakuan dingin. Di setiap kunjungan itu, Nadia selalu memperhatikan betapa Bu Rina lebih memanjakan Tania dibandingkan Arfan. Segala keinginan Tania selalu dipenuhi tanpa berpikir panjang. Jika Tania mengeluh butuh uang, Bu Rina dengan sigap memberikannya tanpa banyak bertanya. Berbeda dengan Arfan yang sejak menikah lebih memilih hidup mandiri, Tania masih menggantungkan dirinya pada ibunya meskipun usianya sudah cukup dewasa. Suatu hari, di ruang keluarga rumah Bu Rina, Tania mengeluh kepada ibunya bahwa uangnya habis karena belanja barang-barang mahal. Ia meminta tambahan uang, tetapi Bu Rina menolak dengan alasan sudah banyak mengeluarkan biaya untuknya. Tania tampak kesal dan beranjak ke kamarnya. Saat itu, Nadia dan Arfan hanya bisa diam, tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga. Namun, malam itu, saat mereka sudah kembali ke rumah kontrakan, Arfan menerima telepon dari ibunya. Wajahnya tampak tegang setelah berbicara cukup lama. Setelah menutup telepon, ia menatap Nadia dengan raut wajah yang sulit diartikan. "Nadia, ibu bilang uang Tania hilang. Sejumlah 5 juta rupiah," kata Arfan dengan suara yang terdengar berat. Nadia terkejut. "Hilang? Maksudnya bagaimana?" "Entahlah, tadi ibu bilang uang itu ada di kamar Tania. Katanya terakhir kali dia melihat uang itu masih ada sebelum kita datang ke sana," jawab Arfan. Nadia mengernyit. Ada sesuatu yang terasa aneh. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh,
ponselnya bergetar. Nama Bu Rina muncul di layar. Dengan sedikit ragu, Nadia mengangkatnya. "Ya, Bu." Suara Bu Rina terdengar dingin. "Aku nggak mau bertele-tele, Nadia. Uang Tania hilang setelah kalian datang ke sini. Aku cuma mau tahu, apa kamu yang mengambilnya?" Jantung Nadia berdegup kencang. Ia bahkan tidak bisa langsung menjawab karena terlalu terkejut dengan tuduhan itu. "Bu, apa maksud Ibu?" "Saya sama sekali tidak menyentuh uang siapapun," ucapnya dengan suara gemetar. "Tapi cuma ada kamu yang masuk ke kamar Tania sore tadi. Jangan coba-coba bohong. Aku tahu semuanya." Suara Bu Rina semakin meninggi. Nadia mengingat dengan jelas bahwa ia memang sempat masuk ke kamar Tania, tapi hanya untuk mengambil sesuatu yang diminta Bu Rina. Ia tidak pernah menyentuh barang-barang di sana, apalagi mengambil uang. "Bu, saya benar-benar nggak mengambil uang itu. Saya nggak mungkin." "Sudah cukup, Nadia. Aku nggak mau dengar alasanmu lagi. Mulai sekarang, jangan pernah datang ke rumah ini sebelum kamu mengaku." Bu Rina langsung menutup teleponnya, meninggalkan Nadia yang masih memegang ponsel dengan tangan gemetar. Arfan yang melihat wajah pucat istrinya langsung bertanya, "Apa yang Ibu bilang?" Nadia menatap suaminya dengan mata yang mulai berair. "Bu Rina menuduh aku mengambil uang Tania." Arfan terdiam. Ia tampak berpikir keras. Namun, bukannya membela istrinya, ia justru menghela napas panjang. "Nadia, kenapa tadi kamu masuk ke kamar Tania?" Nadia terkejut dengan pertanyaan itu. "Arfan, kamu serius menanyakan itu padaku?" "Aku masuk ke kamar Tania karena Ibu sendiri yang menyuruhku mengambil sisir di mejanya. Kamu sendiri ada di sana. Kamu dengar Ibu menyuruhku, kan?" Arfan tampak ragu. "Aku dengar. Tapi tetap saja, ini situasi yang sulit, Nadia. Ibu sangat marah." "Jadi kamu percaya aku mengambil uang itu?" Suara Nadia bergetar. Arfan mengusap wajahnya, tampak bingung dan frustasi. "Aku tidak tahu, Nadia. Aku ingin percaya padamu. Tapi bagaimana kalau memang benar ada bukti?" Kata-kata itu terasa seperti pukulan keras bagi Nadia. Hatinya terasa hancur. Suaminya sendiri tidak langsung membelanya. Bukannya mencari tahu kebenaran, Arfan justru terlihat goyah. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia terus berpikir bagaimana mungkin ia bisa dituduh tanpa bukti. Namun, satu hal yang lebih menyakitkan adalah sikap Arfan yang tampaknya tidak sepenuhnya berpihak padanya. Keesokan harinya, tuduhan itu semakin membesar. Bu Rina menyebarkan cerita bahwa menantunya telah mencuri uang Tania. Kabar itu dengan cepat menyebar ke keluarga besar dan tetangga sekitar. Nadia mulai menerima tatapan-tatapan aneh dari orang-orang saat pergi ke warung atau saat berpapasan dengan tetangga. Semakin hari, tekanan itu semakin berat. Setiap kali Arfan pulang dari kerja, mereka selalu bertengkar. Nadia berusaha menjelaskan, tapi Arfan semakin sulit percaya. Hingga suatu hari, Bu Rina menghubungi Arfan dan berkata dengan tegas, "Kalau kamu tidak mau menceraikan Nadia, jangan pernah anggap aku ibumu lagi." Malam itu, Arfan duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Telepon dari ibunya masih terngiang di kepalanya. Ia tak menyangka ibunya akan mengucapkan kata-kata sekeras itu. Seumur hidupnya, ia tak pernah membayangkan harus memilih antara ibu dan istrinya. Tapi situasi ini benar-benar membuatnya berada di tengah persimpangan. Sementara itu, di kamar, Nadia berbaring dengan mata yang sembab. Sejak tuduhan itu muncul, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Bukan hanya mertua dan iparnya yang mencurigainya, tetapi sekarang suaminya sendiri pun terlihat bimbang. Nadia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Keesokan paginya, Arfan berangkat kerja tanpa banyak bicara. Hubungan mereka semakin dingin. Biasanya,
Sebelum pergi, Arfan akan mencium keningnya dan berpamitan dengan lembut. Tapi hari ini, pria itu hanya mengucapkan, "Aku pergi dulu," dengan suara datar sebelum menutup pintu. Nadia duduk di meja makan dengan pandangan kosong. Suaminya mulai berubah. Dulu, Arfan adalah pria yang selalu membelanya di hadapan siapapun. Tapi sekarang, hanya karena tuduhan yang bahkan belum terbukti, ia mulai meragukan istrinya sendiri. Hari itu, Nadia memutuskan untuk tetap pergi ke rumah mertuanya. Ia tidak bisa diam saja dan menerima fitnah ini. Ia harus berbicara langsung dengan Bu Rina dan Tania untuk menjelaskan semuanya. Begitu sampai di sana, ia disambut dengan tatapan sinis dari Bu Rina. Wanita itu duduk di sofa dengan wajah penuh amarah, sementara Tania terlihat sedang memainkan ponselnya dengan santai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Apa lagi yang kamu mau?" Suara Bu Rina terdengar tajam. Nadia menarik napas dalam-dalam. "Bu, saya datang untuk menjelaskan. Saya benar-benar tidak mengambil uang itu. Saya bersumpah atas nama Allah, saya tidak pernah menyentuh barang siapapun di rumah ini." Bu Rina tertawa kecil, penuh ejekan. "Kamu pikir aku akan percaya? Kamu satu-satunya yang masuk ke kamar Tania sebelum uang itu hilang." "Tapi saya masuk ke kamar itu karena ibu sendiri yang menyuruh saya mengambil sisir." Suara Nadia sedikit meninggi. Tania yang sedari tadi diam akhirnya membuka mulut. "Ibu, sudahlah. Kita nggak perlu dengar alasan dia. Lagian, aku sudah ikhlas kehilangan uang itu, kok," katanya dengan nada dibuat-buat. Nadia menatap iparnya dengan mata bergetar. Ada sesuatu yang aneh. Cara Tania berbicara seolah-olah ia ingin menutupi sesuatu. Bu Rina mendengus. "Ikhlas? Kamu ini terlalu baik, Tania. Jangan mau ditipu oleh orang seperti dia. Lihat saja, pasti uang itu sudah dia pakai untuk keperluan pribadinya." Nadia mengepalkan tangannya. Ia ingin membela diri lebih jauh, tapi ia tahu tidak ada gunanya. Bu Rina dan Tania sudah memiliki kesimpulan mereka sendiri. "Kalau kamu masih punya harga diri, kamu harus mengaku dan kembalikan uang itu," lanjut Bu Rina. Nadia merasa dadanya sesak. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia tidak akan menangis di depan orang-orang yang hanya ingin melihatnya jatuh. Dengan suara yang tegas, ia berkata, "Saya tidak akan mengaku karena saya tidak bersalah. Jika ibu dan Tania yakin saya mengambil uang itu, silakan cari bukti. Tapi saya ingatkan, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan." Tanpa menunggu jawaban, Nadia berbalik dan pergi. Saat tiba di rumah, Nadia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia terduduk di lantai, menangis dalam diam. Hatinya hancur. Ia merasa begitu sendirian. Bahkan, ia mulai meragukan keberadaannya dalam rumah tangga ini. Jika suaminya sendiri tidak bisa membelanya, lalu apa gunanya ia bertahan? Malam itu, Arfan pulang dengan wajah yang lebih muram dari sebelumnya. Nadia tahu bahwa suaminya baru saja bertemu dengan ibunya. "Aku bicara dengan ibu tadi," ucap Arfan, suaranya terdengar letih. Nadia menatapnya penuh harap. "Dan ibu masih yakin kamu yang mengambil uang itu?" jawab Arfan tanpa menatapnya. Nadia merasa ada sesuatu yang berat di dadanya. "Dan kamu? Kamu percaya aku?" Arfan terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin percaya, Nadia. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan ibu." Jawaban itu membuat hati Nadia terasa dicabik-cabik. Ia berdiri dari duduknya, menatap Arfan dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. "Jadi, maksudmu, kamu meragukanku?" Arfan menutup matanya sejenak. "Aku tidak tahu." Jawaban itu seperti palu godam yang menghancurkan hati Nadia. Ia mundur selangkah, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tiba-tiba, ponsel Arfan bergetar.
Ia melihat layar dan mendesah. Ibu menelepon lagi. Nadia menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Arfan menerima telepon itu dan menempelkan ponsel ke telinganya. Iya, Bu. Suaranya lelah. Nadia hanya bisa mendengar suara dari ponsel Arfan yang samar-samar. Tetapi dari ekspresi wajah suaminya, ia tahu bahwa Bu Rina sedang menekannya lagi. Aku sudah bilang, Arfan, kalau kamu tetap mempertahankan Nadia, jangan anggap aku ibumu lagi. Suara Bu Rina terdengar dari ponsel. Nadia menahan napas. Ia menatap suaminya, berharap Arfan akan membela pernikahan mereka. Namun, yang keluar dari mulut Arfan adalah sesuatu yang membuat dunia Nadia runtuh seketika. Ibu, beri aku waktu untuk berpikir. Nadia merasa seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Malam itu, Nadia duduk di tepi ranjang dengan tangan gemetar. Kata-kata Arfan terus terngiang di kepalanya. Beri aku waktu untuk berpikir. Ia tidak bisa mempercayai bahwa suaminya benar-benar mengatakan hal itu. Bukankah seharusnya suami adalah orang yang pertama kali membela istri saat dituduh tanpa bukti? Namun, Arfan justru memilih untuk berpikir, seolah-olah benar ada kemungkinan Nadia mencuri uang itu. Air mata Nadia jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Selama ini, ia selalu menahan perasaan, mencoba bersikap kuat di hadapan mertuanya yang jelas-jelas membencinya. Ia selalu meyakinkan dirinya sendiri bahwa selama Arfan berada di sisinya, tidak ada yang perlu ia khawatirkan. Tapi sekarang, pertahanannya mulai runtuh. Arfan tidak benar-benar di pihaknya. Arfan sendiri hanya duduk di kursi ruang tamu dengan wajah penuh kebingungan. Kepalanya bersandar di telapak tangan, matanya menerawang ke arah kosong. Ia tahu Nadia terluka, ia tahu istrinya kecewa, tapi di satu sisi, ia juga merasa terhimpit oleh ibunya sendiri. Seumur hidupnya, Arfan selalu berusaha menjadi anak yang berbakti. Tapi sekarang, keadaan memaksanya untuk memilih antara ibunya atau istrinya. Keesokan paginya, Nadia bangun dengan mata bengkak. Ia bahkan tidak merasa punya tenaga untuk berbicara dengan Arfan. Setelah menyiapkan sarapan, ia hanya duduk diam di meja makan tanpa selera. Arfan yang melihatnya pun tak tahu harus berkata apa. Mereka terjebak dalam keheningan yang canggung, seolah-olah ada jurang besar yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Saat Arfan hendak berangkat kerja, ia menatap Nadia ragu-ragu. Aku pergi dulu, ucapnya pelan. Nadia hanya mengangguk tanpa menoleh. Arfan menatap istrinya sesaat, lalu keluar rumah dengan perasaan yang tidak tenang. Hari itu, Nadia memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus menjadi korban tuduhan yang tidak berdasar. Ia pergi ke rumah mertuanya lagi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Begitu sampai di sana, ia langsung disambut oleh tatapan tajam dari Bu Rina dan Tania. Apa lagi yang kamu mau? Suara Bu Rina penuh kebencian. Nadia menatap wanita itu dengan mata tajam. Saya ingin menyelesaikan masalah ini, Bu. Saya ingin kita cari tahu siapa yang sebenarnya mengambil uang itu. Kalau memang saya yang bersalah, saya siap menerima hukuman apapun. Tapi kalau ternyata bukan saya ingin nama saya dibersihkan. Bu Rina mendengus sinis. Omong kosong. Tidak ada orang lain yang bisa mengambil uang itu selain kamu. Tania yang sedari tadi diam akhirnya bersuara. Sudahlah, Bu. Nadia hanya mencari-cari alasan. Aku sudah ikhlas kehilangan uang itu, tidak perlu diperpanjang. Nadia menatap Tania dengan tajam. Kenapa kamu selalu bilang sudah ikhlas? Apa karena sebenarnya kamu tahu siapa yang mengambil uang itu? Tania langsung terdiam. Raut wajahnya berubah sedikit tegang, tapi ia segera menguasai dirinya dan tersenyum sinis. Kamu menuduh aku sekarang. Aku tidak menuduh siapapun. Aku hanya ingin kita mencari bukti. Jika memang aku yang mengambil uang itu,
Pasti ada cara untuk membuktikannya, kata Nadia dengan tegas. Namun, Bu Rina malah tertawa sinis. Bukti? Kamu pikir kita ini bodoh? Uang itu hilang setelah kamu datang. Itu sudah cukup sebagai bukti. Arfan juga sudah mulai sadar siapa kamu sebenarnya. Jantung Nadia mencelos mendengar itu. Jadi, ini tujuan mereka? Mereka ingin Arfan meninggalkannya? Dengan suara yang gemetar menahan amarah, Nadia berkata, Bu, saya tidak akan tinggal diam di fitnah seperti ini. Saya akan cari cara untuk membuktikan kalau saya tidak bersalah. Tanpa menunggu jawaban, Nadia berbalik pergi. Dadanya bergemuruh, marah, kecewa, dan terluka bercampur menjadi satu. Ia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan begitu saja. Saat ia sampai di rumah, ponselnya berdering. Arfan menelepon. Nadia menatap layar ponselnya ragu-ragu sebelum akhirnya mengangkatnya. Nadia. Suara Arfan terdengar berat. Ada apa? Jawab Nadia singkat. Aku ingin kita bicara nanti malam, kata Arfan pelan. Nadia terdiam sesaat. Ia tahu ini pasti tentang tuntutan Bu Rina agar mereka bercerai. Baik, jawabnya akhirnya, lalu menutup telepon tanpa banyak bicara. Malam itu, Arfan pulang dengan wajah serius. Nadia sudah duduk di ruang tamu menunggunya. Ia menatap suaminya dengan tenang, meskipun hatinya bergetar hebat. Aku sudah bicara dengan ibu lagi, kata Arfan membuka percakapan. Nadia menatapnya tanpa ekspresi. Lalu, ibu bilang, kalau aku tidak menceraikanmu, maka aku bukan lagi anaknya. Suara Arfan terdengar lirih. Nadia sudah menduganya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, dan kamu? Apa yang kamu pilih? Arfan menatapnya dengan mata penuh kebingungan. Aku masih berpikir, Nadia, ini sulit bagiku. Nadia tersenyum pahit. Sulit? Arfan, seharusnya ini tidak sulit kalau kamu benar-benar percaya padaku. Tapi nyatanya, kamu masih ragu, kan? Arfan menunduk, tidak bisa menyangkalnya. Nadia menghela napas panjang. Kalau begitu, aku yang akan membuat keputusan. Arfan menatapnya dengan kaget. Maksudmu? Nadia berdiri dan menatap suaminya dengan mata yang penuh luka. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang bahkan tidak percaya padaku. Kalau kamu tidak bisa memilih, maka aku yang akan pergi. Arfan terkejut. Ia tidak menyangka Nadia akan berkata seperti itu. Nadia, tunggu. Namun, Nadia tidak menunggu. Ia melangkah ke kamar dan mulai mengemasi barang-barangnya. Arfan berdiri di ambang pintu, masih terkejut dengan keputusan istrinya. Ia ingin menghentikannya, tapi di dalam hatinya, ia sendiri masih ragu. Nadia menutup koper dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan tinggal di tempat di mana ia tidak dipercaya. Tanpa menoleh lagi, ia menarik kopernya dan berjalan keluar. Arfan hanya bisa berdiri diam, menyaksikan kepergian istrinya tanpa bisa berkata apa-apa. Saat Nadia melangkah keluar dari rumah itu, ia merasa hatinya hancur berkeping-keping. Tapi di satu sisi, ia juga merasa lega. Ia tidak lagi harus bertahan dalam hubungan yang penuh keraguan. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Bu Rina dan Tania pasti belum puas. Mereka ingin menghancurkan hidupnya, dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Langkahnya mantap menuju ke depan. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Nadia berjalan menyusuri trotoar dengan koper di tangannya. Malam itu terasa dingin, seolah-olah alam pun ikut merasakan kehampaan dalam hatinya. Ia tidak tahu harus kemana. Tidak ada tempat yang benar-benar bisa ia sebut rumah sekarang. Orang tuanya sudah tiada, dan satu-satunya keluarga yang ia miliki hanyalah suami yang kini tidak lagi membelanya. Pikirannya terus berputar.
Apakah ini akhir dari rumah tangganya? Apakah ia akan selamanya dicap sebagai pencuri oleh keluarga suaminya? Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka daftar kontak, mencari nama seseorang yang bisa ia hubungi. Setelah beberapa saat ragu, ia akhirnya menelepon sahabatnya, Lesti. Lesti. Suaranya bergetar. Nadia? Ada apa? Kenapa suaramu begitu? Tanya Lesti dengan nada khawatir. Aku sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Aku keluar dari rumah, jawab Nadia dengan suara lirih. Apa? Tunggu di situ, aku akan menjemputmu sekarang juga. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan Nadia. Lesti keluar dan langsung memeluknya erat. Ya Tuhan, Nadia, apa yang terjadi? Nadia tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia menangis dalam pelukan sahabatnya, meluapkan semua kesedihan yang selama ini ia pendam. Lesti membawanya ke apartemennya dan menyiapkan teh hangat. Sekarang ceritakan semuanya, katanya lembut. Nadia menghela napas panjang dan mulai menceritakan semua yang terjadi. Tentang tuduhan yang dilontarkan kepadanya, sikap Bu Rina yang semakin menjadi-jadi, dan keraguan Arfan yang membuatnya merasa tidak lagi memiliki tempat di rumah itu. Lesti menggeleng-geleng tak percaya. Aku tidak pernah suka dengan keluarga suamimu, tapi aku tidak menyangka mereka akan sekejam ini. Dan Arfan? Kenapa dia begitu pengecut? Seharusnya dia membelamu. Nadia menggigit bibirnya. Aku juga tidak tahu, Les. Aku kira dia akan selalu ada di sisiku, tapi ternyata dia lebih memilih ibunya. Lesti menatapnya dengan mata penuh simpati. Kamu harus lawan, Nadia. Jangan biarkan mereka menjatuhkanmu begitu saja. Kamu harus cari bukti kalau kamu tidak bersalah. Nadia mengangguk. Ya, ia tidak bisa terus-menerus diam dan menerima fitnah ini. Ia harus menemukan siapa yang sebenarnya mencuri uang itu. Sementara itu, di rumah Arfan, suasana semakin tegang. Bu Rina tersenyum puas saat mendengar bahwa Nadia sudah pergi dari rumah. Akhirnya, kamu sadar juga, Arfan. Perempuan seperti dia tidak pantas untukmu, katanya dengan nada meremehkan. Arfan hanya diam. Hatinya terasa kosong. Sejak Nadia pergi, rumah ini terasa lebih sunyi, lebih dingin. Namun, ia terlalu bingung untuk memahami perasaannya sendiri. Tania, yang sedari tadi duduk di sofa, tersenyum kecil sambil menggulir layar ponselnya. Ia pikir semuanya sudah beres. Tapi ia tidak tahu bahwa Nadia tidak akan menyerah begitu saja. Keesokan harinya, Nadia memutuskan untuk kembali ke rumah mertua tanpa memberitahu siapapun. Ia ingin mencari sesuatu, bukti yang bisa membersihkan namanya. Ia menunggu hingga rumah itu sepi, lalu dengan hati-hati masuk ke dalam. Ia tahu letak kamar Tania, dan ia langsung menuju ke sana. Ia mulai mencari di laci, di lemari, di setiap sudut yang mungkin menjadi tempat penyimpanan uang itu. Saat ia hampir menyerah, matanya menangkap sesuatu di dalam salah satu kotak kecil di laci meja. Tangan Nadia bergetar saat ia membukanya dan menemukan setumpuk uang yang terlipat rapi. Ia mengenali uang itu. Uang yang hilang. Dan yang lebih mengejutkan, ada secari kertas kecil di dalamnya. Nadia mengambil kertas itu dan membacanya. Tania, ini uang yang kamu minta. Jangan sampai ibu tahu. Jantung Nadia berdegup kencang. Ini bukan hanya bukti bahwa ia tidak bersalah, tapi juga bukti bahwa Tania sendiri yang mengambil uang itu dan berpura-pura menjadi korban. Nadia cepat-cepat mengambil foto uang dan catatan itu sebagai bukti sebelum mengembalikan semuanya ke tempatnya. Ia tidak ingin Tania curiga. Dengan hati yang berdebar, ia keluar dari kamar dan bergegas pergi. Saat ia tiba di apartemen Lesti, ia langsung menunjukkan bukti itu kepada sahabatnya. Lihat ini, Les. Aku menemukannya di kamar Tania, katanya sambil menunjukkan foto itu.
Lesti menatapnya dengan mata terbelalak. Ya Tuhan, jadi Tania sendiri yang mencuri uangnya dan menjebakmu. Nadia mengangguk. Dan sekarang aku punya bukti. Aku akan tunjukkan ini pada Arfan. Tanpa menunggu lebih lama, Nadia menghubungi Arfan dan memintanya untuk bertemu. Arfan awalnya ragu, tetapi akhirnya setuju. Malam itu, mereka bertemu di sebuah kafe. Arfan menatap istrinya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya. Nadia meletakkan ponselnya di atas meja dan menunjukkan foto yang ia ambil. "Lihat ini. Ini bukti kalau aku tidak bersalah." Arfan mengambil ponsel itu dan membacanya dengan seksama. Matanya membesar saat melihat catatan di dalam foto itu. Ini dari kamar Tania." Suaranya penuh keterkejutan. Nadia mengangguk. "Aku menemukannya di lacinya. Tania sendiri yang mengambil uang itu dan berpura-pura kehilangan. Dan ibumu langsung menuduhku tanpa mencari tahu kebenarannya." Arfan terdiam lama. Ia merasa seakan dunianya berputar. Ia sudah salah menilai Nadia. Ia sudah menyakiti istrinya karena kebodohannya sendiri. "Nadia, Aku tidak tahu harus berkata apa," suaranya lirih. Nadia menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Aku tidak butuh kata-kata, Arfan. Aku hanya ingin tahu, setelah semua ini, apakah kamu masih ragu padaku?" Arfan menatap istrinya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa besar kesalahannya. Namun, sebelum Arfan bisa menjawab, ponselnya berdering. Itu dari Burina. Arfan menatap layar ponselnya dengan ragu, lalu melihat Nadia. "Aku ingin tahu, Arfan, apakah kali ini kamu akan memilihku, atau masih tetap menjadi anak mama?" Arfan menelan ludahnya. Ia tahu, keputusannya malam ini akan menentukan segalanya. Arfan memandangi layar ponselnya dengan perasaan berkecamuk. Panggilan dari ibunya terus berdering, seakan mendesaknya untuk segera menjawab. Di seberangnya, Nadia menatapnya tajam, menunggu jawaban yang akan menentukan segalanya. Tangannya mengepal. Jika ia mengangkat telepon itu, ia tahu ibunya akan terus memanipulasinya. Tapi jika ia mengabaikannya, ia berarti memilih Nadia dan menentang ibunya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Akhirnya, Arfan menarik napas panjang dan mematikan panggilan itu. Ia menatap Nadia dengan mata penuh penyesalan. "Aku memilihmu," ucapnya lirih. Mata Nadia sedikit membesar. Ia tak menyangka Arfan akhirnya berkata demikian. Namun, hatinya masih terlalu terluka untuk langsung mempercayai kata-kata itu. "Kamu yakin?" Arfan mengangguk. "Aku sudah terlalu lama membiarkan ibuku mengatur hidupku. Aku sudah terlalu lama membiarkan orang lain menentukan siapa yang pantas untukku. Aku tidak ingin kehilanganmu, Nadia. Aku menyesal tidak membelamu sejak awal." Nadia terdiam. Ia ingin percaya pada Arfan, tetapi ia juga tahu bahwa luka yang ditinggalkan oleh semua ini tidak bisa sembuh dalam semalam. "Tapi ini belum selesai, Arfan. Aku tidak akan membiarkan ibumu dan Tania begitu saja setelah apa yang mereka lakukan padaku." Arfan mengangguk. "Aku akan membantumu. Aku sendiri ingin tahu alasan Tania melakukan semua ini." Malam itu, Arfan dan Nadia menyusun rencana. Mereka akan mengonfrontasi Tania di depan keluarganya dan membuktikan siapa yang sebenarnya bersalah. Keesokan harinya, Arfan membawa Nadia kembali ke rumah orang tuanya. Begitu mereka masuk, Burina langsung menatap keduanya dengan wajah marah. "Kenapa kamu bawa perempuan ini lagi, Arfan?" bentaknya. Arfan menatap ibunya dengan dingin. "Ibu, kita perlu bicara. Dan aku ingin semuanya ada di sini, termasuk Tania." Tania yang baru saja keluar dari kamar langsung terkejut melihat Arfan dan Nadia. Ia berusaha bersikap tenang,
Tetapi sorot mata Nadia yang tajam membuatnya sedikit gelisah. "Ada apa ini?" tanyanya pura-pura bingung. Arfan menatap adiknya dengan tajam. "Tania, aku ingin kamu jujur. Apa benar Nadia yang mengambil uangmu?" Tania tersentak, tetapi ia segera menguasai dirinya. "Tentu saja. Kenapa kamu masih mempertanyakan itu?" Arfan melemparkan ponselnya ke atas meja. "Kalau begitu, jelaskan ini." Bu Rina dan Tania menatap layar ponsel itu, di mana foto uang dan catatan yang Nadia temukan terpampang jelas. Tania pucat seketika. Ia melihat ibunya yang juga terkejut. "Nadia menemukan ini di kamarmu. Tania, kamu masih mau bilang dia yang mencuri?" Suara Arfan penuh ketegasan. Tania mulai panik. Ia mencoba mencari alasan, tetapi wajahnya sudah menunjukkan ketakutan. Itu bukan punyaku," elaknya. "Jangan bohong, Tania," bentak Arfan. "Tulisan itu jelas-jelas mengatakan kalau kamu sendiri yang mengambil uangnya. Jadi kenapa kamu menjebak Nadia?" Bu Rina masih belum bisa menerima kenyataan. Pasti Nadia yang menaruh itu di sana. Dia ingin menjebak Tania. Nadia menatap mertuanya dengan senyum sinis. "Benarkah, Bu? Kalau memang saya yang menjebak, kenapa tulisan di kertas itu bukan tulisan saya?" Arfan pasti mengenali tulisan adiknya sendiri. Arfan mengangguk. "Iya, aku tahu betul tulisan tangan Tania. Dan ini memang tulisannya." Tania semakin panik. "Ibu, aku bisa jelaskan." "Tidak perlu dijelaskan lagi," suara Arfan meninggi. "Jadi selama ini kamu sengaja menjebak Nadia, supaya ibu bisa membuatku menceraikannya." Bu Rina langsung menatap Tania dengan curiga. "Tania, apa benar ini?" Tania yang sudah terpojok akhirnya tidak bisa lagi mengelak. Air matanya mulai mengalir, tetapi bukan karena penyesalan, melainkan ketakutan. Aku hanya tidak suka melihat dia di keluarga ini. Aku tidak suka bagaimana Arfan selalu membelanya. Aku ingin dia pergi." Tamparan keras mendarat di pipi Tania. Bu Rina, yang selama ini selalu membelanya, kini menatapnya dengan marah. "Dasar anak bodoh. Karena perbuatanmu, keluarga kita jadi malu," hardik Bu Rina. Tania menangis dan berlutut di hadapan ibunya. "Maafkan aku, Bu. Aku hanya ingin kita tetap seperti dulu." Arfan menggeleng. "Tidak, Tania. Kamu hanya egois. Kamu tidak pernah berpikir tentang perasaan orang lain." Bu Rina menatap Arfan dengan putus asa. "Arfan, ibu tidak tahu apa-apa. Ibu hanya membela anak ibu sendiri." "Tapi ibu membela anak yang salah," kata Arfan dingin. "Dan ibu hampir menghancurkan rumah tanggaku karena kebohongan ini." Bu Rina terdiam. Nadia menatap mereka semua dengan perasaan bercampur aduk. Akhirnya, kebenaran terungkap. Tetapi ia tahu, hubungan antara dirinya dan keluarga suaminya sudah tidak akan pernah sama lagi. Arfan menggenggam tangannya erat. "Nadia, ayo kita pergi dari sini." Nadia menatap suaminya. "Kamu yakin?" Arfan mengangguk. "Aku tidak peduli lagi, Nadia. Aku sudah terlalu lama membiarkan diriku dikendalikan. Aku hanya ingin bersamamu." Tanpa menunggu lebih lama, mereka berdua pergi meninggalkan rumah itu. Saat Nadia melangkah keluar, ia merasa bebannya sedikit berkurang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Namun, ia juga tahu bahwa Bu Rina dan Tania tidak akan tinggal diam. Dan ini mungkin belum benar-benar berakhir. Setelah meninggalkan rumah mertuanya, Nadia dan Arfan memutuskan untuk tinggal sementara di apartemen yang disewa Arfan. Mereka berdua masih mencoba untuk membangun kembali kepercayaan yang telah runtuh.
Meski Arfan telah menunjukkan kesungguhannya, Nadia masih menyimpan luka yang mendalam akibat semua yang telah terjadi. Namun, ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Seminggu setelah kejadian itu, Nadia menerima panggilan dari nomor tak dikenal. "Nadia, kau pikir kau sudah menang?" Nadia langsung mengenali suara itu. "Bu Rina, apa lagi yang ibu inginkan?" tanyanya lelah. "Kau pikir dengan keluar dari rumah kami dan membawa Arfan pergi, segalanya selesai? Kau salah besar. Aku akan pastikan kau tidak akan pernah merasa tenang, dan aku akan memastikan Arfan meninggalkanmu." Sebelum Nadia sempat menjawab, panggilan itu terputus. Hatinya berdebar. Ia tahu Bu Rina tidak akan tinggal diam, tetapi ia tidak menyangka wanita itu akan langsung bergerak secepat ini. Beberapa hari kemudian, ancaman Bu Rina mulai menjadi nyata. Arfan dipanggil ke kantornya oleh atasannya. Ketika ia kembali, wajahnya terlihat tegang. "Ada apa?" tanya Nadia khawatir. Arfan menghela napas panjang dan duduk di sampingnya. "Seseorang telah menyebarkan rumor bahwa aku menggelapkan uang perusahaan. Aku hampir saja dipecat jika saja aku tidak bisa membuktikan bahwa itu tidak benar." Nadia terkejut. Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Arfan menatap Nadia dengan ekspresi penuh makna. "Aku rasa kita berdua tahu jawabannya." Mereka berdua saling berpandangan. Tidak mungkin ini kebetulan. Ini pasti ulah Bu Rina. Dan dugaan mereka terbukti ketika keesokan harinya, Nadia menerima surat panggilan polisi. Ia dituduh melakukan pencurian uang dalam jumlah besar dari rekening milik keluarga Arfan. Nadia terhenyak. Ini pasti jebakan. Arfan langsung mengambil surat itu dan mengeceknya dengan saksama. "Kita harus segera mencari tahu siapa yang melakukan ini." Tanpa menunggu lebih lama, mereka pergi ke kantor polisi. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan oleh sosok yang sudah menunggu dengan ekspresi puas. Tania. Ia duduk dengan santai, memainkan ponselnya sebelum mendongak dan menatap mereka dengan senyum sinis. "Akhirnya kalian datang," katanya dengan nada penuh ejekan. Nadia mengepalkan tangannya. "Apa lagi yang kau rencanakan?" Tania tertawa pelan. "Hanya memastikan bahwa kau mendapatkan balasan yang pantas." Arfan melangkah maju, suaranya penuh kemarahan. "Tania, apa yang sudah kau lakukan?" Tania memutar matanya malas. "Oh, aku hanya memberikan sedikit bukti kepada polisi bahwa Nadia telah mencuri uang dari rekening keluarga. Dengan ini, dia bisa dipenjara. Bagaimana menurutmu? Adil, bukan?" Nadia hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Kau masih belum puas menjebakku, Tania." Tania mendekat dan berbisik di telinga Nadia. "Kali ini, aku akan memastikan kau benar-benar tersingkir dari keluarga kami." Polisi segera membawa Nadia masuk untuk diinterogasi, sementara Arfan berusaha keras untuk membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Namun, tanpa bukti kuat yang bisa langsung membersihkan namanya, Nadia terancam ditahan. Dan kali ini, ia benar-benar berada di ambang kehancuran. Malam itu, di dalam ruang interogasi yang dingin dan sunyi, Nadia duduk dengan tangan terikat beban perasaan yang begitu berat. Ia merasa terpojok, dihimpit oleh fitnah yang terus menimpa dirinya. Dadanya terasa sesak. Matanya perih menahan air mata yang sudah terlalu sering jatuh. Ketika akhirnya diperbolehkan pulang sementara dengan status tersangka, Nadia merasa tubuhnya begitu lelah. Arfan yang menjemputnya langsung menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkan istrinya yang begitu terpukul. Setibanya di apartemen, Nadia langsung berwudu. Ia merasa dadanya terlalu berat, pikirannya dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Ia menggelar sajadah di tengah ruangan. Cahaya lampu kamar sengaja ia redupkan, hanya menyisakan temaram dari luar jendela yang menemani dirinya yang bersimpuh di hadapan Allah. Dengan air mata yang tak terbendung,
Ia mengangkat kedua tangannya, berserah dalam keheningan malam. Ya Allah, hanya Engkau tempatku mengadu. Aku sudah berusaha sekuat tenaga membuktikan kebenaran, tapi mereka terus menjebakku. Aku pasrah. Ya Rab, aku hanya ingin keadilan, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk rumah tanggaku. Jangan biarkan aku hancur karena fitnah ini. Air mata terus mengalir di pipinya, jatuh ke sajadah yang sudah basah oleh tangisnya. Sujudnya begitu lama, seakan ia tak ingin bangkit sebelum hatinya menemukan ketenangan. Dari balik pintu, Arfan diam-diam memperhatikan. Dadanya terasa sesak melihat istrinya yang begitu hancur. Ia sadar, selama ini ia telah gagal melindungi Nadia dari keluarganya sendiri. Ketika Nadia selesai berdoa, Arfan masuk dan duduk di sampingnya. Aku janji, aku tidak akan membiarkan mereka menang, kata Arfan dengan suara berat. Kita akan membuktikan kebenaran ini, Nadia. Aku bersumpah akan membebaskanmu dari fitnah ini. Nadia menatap suaminya dengan mata sembab. Aku hanya ingin hidup tenang, Arfan. Aku tidak menginginkan apapun selain membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Arfan menggenggam tangannya erat. Aku tahu. Aku juga tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Aku tidak akan tinggal diam. Dan malam itu, Arfan mulai menyusun rencana. Ia bertekad, kali ini ia akan memastikan Tania dan Bu Rina mendapatkan balasan yang setimpal. Namun, mereka tidak tahu bahwa keesokan harinya, fitnah yang lebih besar sudah menunggu. Keesokan paginya, setelah menenangkan diri dengan sholat malam, Nadia merasa sedikit lebih kuat untuk menghadapi kenyataan yang ada. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat Arfan sedang bersiap-siap untuk pergi mencari bukti yang bisa membebaskan istrinya, tiba-tiba ada ketukan keras di pintu apartemen mereka. Arfan membuka pintu, dan yang ia lihat langsung membuat darahnya mendidih. Bu Rina dan Tania berdiri di sana dengan ekspresi puas, diikuti oleh 2 orang polisi berseragam. Nadia binti Rahman, salah satu polisi bertanya dengan nada tegas. Nadia melangkah maju, hatinya mulai berdebar kencang. Iya, saya. Kami mendapat laporan tambahan tentang kasus dugaan pencurian yang dilakukan oleh Anda. Kami harus membawa Anda untuk pemeriksaan lebih lanjut. Arfan langsung berdiri di hadapan istrinya, melindunginya. Tunggu, ini pasti jebakan. Kami belum sempat membuktikan kalau tuduhan ini salah. Tania melipat tangannya dan tersenyum licik. Buktinya sudah cukup jelas, Kak. Ada rekaman transfer uang dari rekening keluarga ke rekening lain, dan itu atas nama Kak Nadia. Nadia terhenyak. Apa? Bu Rina menatap Nadia dengan tatapan penuh kemenangan. Kau pikir kau bisa lari dari ini? Ini hanya masalah waktu sampai Arfan sadar bahwa kau memang wanita tidak tahu diri yang hanya mengincar uang keluarga kami. Diam, Bu, bentak Arfan. Ia menoleh ke arah polisi. Saya yakin istri saya tidak bersalah. Ada kemungkinan besar bukti yang Anda terima itu palsu atau dibuat-buat. Kami hanya menjalankan tugas. Pak, jika Anda memiliki bukti yang bisa membebaskan istri Anda, silakan ajukan secara resmi, jawab polisi itu dengan tenang. Nadia menggenggam tangan Arfan erat, mencoba menahan tangisnya. Aku tidak melakukan ini, Arfan. Aku bersumpah. Arfan menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku tahu, sayang. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Namun, polisi tetap membawa Nadia ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Arfan tidak tinggal diam. Setelah Nadia dibawa pergi, ia segera menghubungi seorang pengacara yang merupakan temannya sejak kuliah. Raka, aku butuh bantuanmu. Istriku dijebak dalam kasus pencurian uang, dan aku yakin ini semua rekayasa keluarga sendiri, kata Arfan dengan nada mendesak. Aku mengerti, Fen. Aku akan langsung mengurusnya.
Tapi kita butuh bukti yang kuat untuk melawan ini, jawab Raka. Arfan mengepalkan tangannya. Aku akan cari bukti itu. Apapun yang terjadi, aku akan membuktikan bahwa Nadia tidak bersalah. Malam itu, Arfan kembali ke rumah orang tuanya secara diam-diam. Ia menyelinap masuk ke kamar Tania dan mulai mencari sesuatu yang bisa menjadi bukti kejahatan adiknya. Dan disitulah ia menemukan sebuah flash drive yang tersembunyi di laci meja. Saat ia menyalakan laptopnya dan membuka isi flash drive itu, matanya membelalak. Di dalamnya ada rekaman percakapan antara Tania dan seorang pria yang ternyata adalah seorang hacker bayaran. Pastikan uang itu terlihat seperti ditransfer dari rekening Kak Nadia. Ya, suara Tania terdengar jelas. Tenang saja, aku sudah mengaturnya. Tinggal tunggu waktu sebelum dia masuk penjara, jawab pria itu. Arfan menghela napas panjang, matanya dipenuhi kemarahan. Kali ini, kau tidak akan bisa mengelak, Tania, gumamnya. Tanpa membuang waktu, ia segera menyalin rekaman itu dan menghubungi Raka. Aku punya buktinya, katanya tegas. Besok kita akan balas mereka. Pagi itu, Arfan bergegas menuju kantor polisi dengan flash drive yang berisi rekaman bukti. Hatinya dipenuhi amarah dan tekad untuk menyelamatkan Nadia dari jebakan keji yang dibuat oleh keluarganya sendiri. Setibanya di sana, ia langsung menemui Raka yang sudah menunggunya di depan kantor polisi. Aku sudah menyiapkan semua berkas untuk mengajukan banding atas penahanan Nadia, kata Raka dengan nada serius. Tapi kita harus memastikan bukti ini cukup kuat untuk menggugurkan tuduhan terhadapnya. Arfan menyerahkan flash drive itu. Di dalamnya ada rekaman suara Tania yang memerintahkan seseorang untuk merekayasa transaksi dari rekening Nadia. Kalau ini bukan bukti kuat, aku tidak tahu apa lagi yang bisa menumbangkan fitnah mereka. Mereka segera masuk ke dalam kantor polisi dan menemui penyidik yang menangani kasus Nadia. Penyidik itu menerima flash drive yang diberikan Arfan dan memasukkannya ke dalam komputer. Seiring dengan suara rekaman yang mulai terdengar, ekspresi penyidik itu berubah. Pastikan uang itu terlihat seperti ditransfer dari rekening Kak Nadia. Ya. Tenang saja. Aku sudah mengaturnya. Tinggal tunggu waktu sebelum dia masuk penjara. Penyidik itu menghela napas panjang dan menatap Arfan. Kalau ini benar, maka kami harus melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Tania dan orang yang bekerja sama dengannya. Arfan mengepalkan tangannya. Jangan hanya menyelidiki, Pak. Tangkap dia. Istri saya sudah cukup menderita karena fitnah ini. Kami tetap harus mengikuti prosedur hukum, jawab penyidik itu. Tapi jika memang terbukti, tentu saja Nadia akan dibebaskan dan kasus ini akan berbalik ke mereka yang merekayasa tuduhan ini. Sementara itu, di dalam sel tahanan, Nadia duduk bersandar di dinding, menatap kosong ke lantai. Ia masih tidak percaya betapa kejamnya orang-orang yang dulu ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Malam sebelumnya, ia kembali melaksanakan sholat malam di dalam ruang tahanan. Meskipun tempat itu begitu sempit dan dingin, ia tetap bersujud, memohon kepada Allah agar keadilan segera ditegakkan. Ya Allah, aku tahu ini ujian MU. Jika aku harus melewati ini, kuatkanlah hatiku. Tapi jika Engkau berkenan, tunjukkanlah kebenaran dan bebaskan aku dari fitnah ini. Setelah selesai berdoa, hatinya terasa lebih tenang. Ia yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan kebatilan terus menang. Pagi harinya, Nadia dipanggil untuk keluar dari selnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia bertemu dengan Arfan yang menunggunya di ruang penyidik. Tatapan suaminya penuh dengan harapan. Nadia, kita punya bukti, kata Arfan dengan nada tegas. Mata Nadia membelalak. Benarkah? Arfan mengangguk. Rekaman suara Tania. Ini sudah diserahkan ke polisi. Kita tinggal menunggu langkah selanjutnya. Penyidik di ruangan itu juga mengonfirmasi.
Kami akan segera memanggil Tania untuk diinterogasi. Jika bukti ini benar, maka Anda akan dibebaskan dalam waktu dekat." Nadia merasa dadanya sesak oleh rasa syukur. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan tangisnya. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu ruangan. Seorang polisi masuk dengan ekspresi serius. "Tuan Arfan, maaf mengganggu, tapi ada laporan baru yang harus Anda ketahui." Arfan mengernyit. "Laporan apa?" "Ini menyangkut keluarga Anda. Ibu Anda, Bu Rina, baru saja melaporkan bahwa Anda telah melakukan pencemaran nama baik terhadap adik Anda, Tania. Dan sekarang, dia meminta agar Anda juga diperiksa." Ruangan itu langsung terasa lebih dingin. Nadia dan Arfan saling berpandangan, menyadari bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Arfan mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Ia tidak menyangka ibunya akan sejauh ini berusaha menjebaknya juga, padahal ia hanya ingin menyelamatkan istrinya dari fitnah. "Kami perlu Anda ikut ke ruang interogasi untuk dimintai keterangan," kata polisi itu dengan nada tegas. Nadia yang mendengar itu langsung menegang. "Tidak, ini pasti rencana mereka. Ibu mertua saya dan Tania ingin menghancurkan kami berdua." Arfan menenangkan Nadia dengan menggenggam tangannya erat. "Aku akan baik-baik saja, sayang. Aku tidak akan membiarkan mereka menang." Penyidik memberi kesempatan kepada Arfan untuk berbicara dengan Raka sebelum menjalani pemeriksaan. "Ini jelas serangan balik," kata Raka sambil mengusap dagunya, berpikir keras. "Tapi aku sudah mempersiapkan langkah hukum. Jika mereka mencoba menjebakmu, kita bisa melaporkan balik dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik." Arfan mengangguk, lalu dengan tenang mengikuti polisi menuju ruang interogasi. Sementara itu, di luar kantor polisi, Bu Rina dan Tania sudah duduk di ruang tunggu dengan wajah penuh kepuasan. "Bagaimana, Bu? Rencana kita berjalan mulus, kan?" bisik Tania sambil tersenyum licik. Bu Rina mengangguk. Setelah ini, Arfan juga akan kehilangan segalanya. Dengan status tersangka, perusahaan suaminya pasti akan terancam. Dia tidak akan punya waktu untuk menyelamatkan Nadia. Saat semuanya sudah berantakan, dia tidak punya pilihan selain kembali kepada kita. Tania tersenyum sinis. "Dan Kak Nadia? Dia akan kita pastikan masuk penjara. Aku ingin lihat bagaimana hidupnya setelah ini." Namun, mereka tidak menyadari bahwa seseorang memperhatikan mereka dari kejauhan. Seorang pria mengenakan jaket hitam dengan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada seseorang. "Aku sudah mendapatkan bukti percakapan mereka. Rencana kita akan segera dimulai." Di ruang interogasi, Arfan duduk dengan tenang. Penyidik menatapnya dengan tajam. "Kami mendapat laporan dari ibu Anda bahwa Anda telah menyebarkan fitnah terhadap adik Anda, Tania. Bagaimana Anda menanggapinya?" Arfan menarik napas panjang. "Saya tidak menyebarkan fitnah. Saya hanya mengungkapkan kebenaran." Penyidik mengamati ekspresi Arfan, lalu menggeser beberapa dokumen di mejanya. "Namun, laporan yang kami terima menyatakan bahwa Anda menuduh Tania tanpa bukti yang cukup. Bahkan, ibu Anda mengatakan bahwa Anda ingin menghancurkan keluarga sendiri demi membela istri Anda." Arfan mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia tahu ini semua rencana ibunya untuk melemahkannya. "Saya punya bukti bahwa Tania telah merekayasa kasus ini," katanya tegas. "Dan jika Anda mau membuka flash drive yang saya serahkan tadi, Anda akan mendengar sendiri pengakuannya." Penyidik itu terdiam sejenak, lalu memberikan isyarat kepada seorang petugas untuk memutar ulang rekaman itu. Saat rekaman suara Tania dan hacker yang ia bayar kembali terdengar, ruangan itu menjadi sunyi. Penyidik akhirnya bersandar di kursinya. "Ini bukti yang cukup kuat,"
Tapi kita tetap harus menyelidiki lebih lanjut. Tak lama kemudian, pintu ruang interogasi terbuka, dan seorang petugas masuk dengan tergesa-gesa. "Pak, ada bukti tambahan yang baru saja kami terima." Seseorang mengirimkan rekaman percakapan antara Bu Rina dan Tania yang sedang merencanakan semua ini. Arfan langsung menoleh. "Apa?" Penyidik segera mengambil ponsel yang diberikan oleh petugas itu dan memutar rekaman tersebut. Kita harus pastikan Arfan juga terkena masalah. Kalau dia sibuk membersihkan namanya sendiri, dia tidak akan bisa menyelamatkan Nadia. "Iya, Bu. Setelah ini, kita bisa bersandiwara seolah-olah kita korban. Arfan pasti akan terpuruk." Suara Tania dan Bu Rina terdengar jelas, tanpa bisa disangkal. Penyidik meletakkan ponselnya dan menatap Arfan. "Sepertinya laporan terhadap Anda tidak memiliki dasar lagi. Kami harus membawa ibu Anda dan Tania untuk diinterogasi sekarang." Arfan tersenyum tipis, akhirnya merasakan sedikit kelegaan. "Terima kasih, Pak. Sekarang, saya ingin istri saya segera dibebaskan." Namun, saat itu juga, pintu ruangan terbuka kembali. Seorang petugas masuk dengan wajah cemas. "Ada masalah, Pak. Kami baru saja mendapat laporan bahwa Bu Rina dan Tania melarikan diri." Arfan langsung berdiri. "Apa?" Penyidik langsung mengambil radio komunikasinya. "Segera lakukan pencarian. Jangan biarkan mereka kabur." Arfan menggertakkan giginya. Ia tahu, ini belum berakhir. Jika ibunya dan Tania berhasil kabur, mereka pasti akan merencanakan sesuatu yang lebih buruk lagi. Sementara itu, di tempat lain, Bu Rina dan Tania sudah berada dalam sebuah mobil yang melaju dengan cepat. "Bagaimana bisa rekaman itu bocor?" seru Tania panik. Bu Rina mengepalkan tangannya. "Seseorang mengkhianati kita. Tapi kita masih punya rencana cadangan. Aku tidak akan kalah dari Nadia." Mobil itu terus melaju, membawa mereka ke tempat yang belum diketahui. Arfan berdiri di luar kantor polisi, menatap jauh dengan ekspresi penuh tekad. "Aku tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan balasan atas semua yang mereka lakukan." Di tengah kegentingan yang melanda, Arfan tidak tinggal diam. Begitu mengetahui bahwa ibunya dan Tania melarikan diri, ia segera menghubungi Raka untuk mencari tahu kemungkinan tempat persembunyian mereka. "Kita harus cepat, Raka. Mereka pasti sudah menyiapkan rencana lain," kata Arfan dengan suara tegang. "Aku sudah menghubungi beberapa kenalan di kepolisian. Mereka sedang melacak keberadaan mobil yang digunakan Bu Rina dan Tania," jawab Raka. Sementara itu, di dalam mobil yang melaju kencang, Bu Rina dan Tania berusaha menenangkan diri. "Kita akan pergi ke rumah Pak Pras. Dia pasti bisa membantu kita," ujar Bu Rina. Tania menoleh dengan panik. "Tapi, Bu, polisi pasti sedang mencari kita. Bagaimana kalau kita tertangkap?" "Diam. Aku sudah mengatur semuanya," bentak Bu Rina. "Yang penting kita harus sampai ke tempat aman dulu." Namun, mereka tidak menyadari bahwa seseorang telah mengikuti mereka dari kejauhan. Sebuah mobil hitam terus membayangi perjalanan mereka. Di sisi lain, Arfan mendapatkan informasi bahwa ibunya dan Tania menuju ke sebuah rumah di pinggiran kota. Tanpa berpikir panjang, ia segera berangkat ke sana bersama beberapa polisi. Ketika mobil yang ditumpangi Bu Rina dan Tania akhirnya berhenti di sebuah rumah besar, mereka segera turun dengan terburu-buru. "Pak Pras, bukakan pintu," seru Bu Rina sambil mengetuk pintu dengan keras. Seorang pria parubaya akhirnya membuka pintu dengan ekspresi cemas. "Cepat masuk. Kita tidak punya banyak waktu." Bu Rina dan Tania segera masuk, tanpa menyadari bahwa mobil hitam yang sejak tadi membuntuti mereka kini berhenti di kejauhan. Arfan turun dari mobilnya dengan wajah penuh amarah.
Ia melihat rumah itu dari kejauhan dan menghela napas panjang. Di sanalah mereka, gumamnya. Salah seorang polisi berbicara melalui radio. Kami akan mengepung rumah ini. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Arfan mengepalkan tangannya. Aku ingin berbicara langsung dengan ibuku. Polisi mengangguk dan mulai bergerak menuju rumah. Di dalam, Tania mondar-mandir dengan gelisah. Bu, bagaimana ini? Aku takut. Bu Rina menatapnya tajam. Kita tidak boleh menyerah. Aku masih punya kartu terakhir. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu. Buka pintu. Ini polisi. Tania menjerit. Mereka sudah datang. Bu Rina menggertakkan giginya. Ia tahu, ini adalah akhir dari permainannya. Namun, ia tidak akan menyerah begitu saja. Kalau aku harus jatuh, maka Nadia juga harus ikut hancur, katanya dengan tatapan penuh kebencian. Ketegangan semakin memuncak. Polisi telah mengepung rumah, bersiap untuk menangkap Bu Rina dan Tania. Dari luar, suara perintah terdengar jelas. Bu Rina, Tania, kalian tidak punya tempat untuk lari lagi. Keluarlah dengan tangan di atas kepala. Di dalam rumah, Tania semakin panik. Napasnya tersengal, keringat dingin mengalir di dahinya. Bu, kita harus menyerah. Aku tidak mau masuk penjara. Namun, Bu Rina tetap keras kepala. Matanya berkilat penuh kebencian. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Ia bergegas ke belakang rumah, mencari jalan keluar. Tapi saat hendak melarikan diri, suara dentuman keras terdengar. Pintu depan didobrak. Polisi masuk dengan sigap, langsung mengamankan semua sudut rumah. Arfan berjalan masuk, wajahnya penuh emosi. Ia melihat ibunya dan Tania berdiri di sudut ruangan, ketakutan. Sudah cukup, Bu. Akhiri ini, kata Arfan dengan nada dingin. Bu Rina mendelik padanya. Kamu lebih memilih wanita itu daripada ibumu sendiri. Aku ini ibumu, Arfan. Darah dagingmu. Seharusnya kamu berpihak kepadaku, bukan kepada perempuan itu. Arfan menggeleng, tatapannya penuh kekecewaan. Ibu bukan hanya menyakitiku, tapi juga menghancurkan hidup Nadia. Ibu membuat fitnah. Ibu ingin aku membenci istriku sendiri. Itu bukan perbuatan seorang ibu yang baik. Tania, yang semakin ketakutan, akhirnya melepaskan diri dari genggaman Bu Rina dan berlari ke arah polisi. Aku menyerah. Aku akan mengakui semuanya. Bu Rina terkejut. Tania, apa yang kau lakukan? Tania menangis. Aku tidak mau hidup dalam pelarian. Semua ini salah, Bu. Kita sudah berlebihan. Polisi segera memborgolnya, lalu beralih ke Bu Rina. Ibu Rina, Anda ditangkap atas tuduhan pencemaran nama baik, rekayasa kasus, dan penggelapan uang. Bu Rina menjerit marah, tetapi ia tak bisa lagi berbuat apa-apa. Tangannya diborgol, dan polisi membawanya keluar rumah. Arfan menatap ibunya untuk terakhir kali sebelum ia dibawa ke mobil polisi. Hatinya terasa hancur, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri semua kejahatan ibunya. Ketika semuanya berakhir, Arfan segera kembali ke kantor polisi untuk menemui Nadia. Ketika ia melihat istrinya keluar dari ruang tahanan dengan wajah penuh kelelahan, ia langsung berlari dan memeluknya erat. Aku sudah bilang, aku tidak akan membiarkan mereka menang, bisiknya. Nadia menangis di pelukannya. Aku tahu, aku percaya padamu. Setelah sekian lama didera fitnah dan penderitaan, akhirnya keadilan berpihak kepada mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi suara sindiran atau tekanan dari ibu mertua. Tidak ada lagi ketakutan akan fitnah dan penghinaan. Namun, di dalam hati Nadia,
Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Luka yang ia terima selama ini masih terasa pedih, meskipun keadilan telah berpihak padanya. Arfan duduk di ruang tamu sambil menggenggam tangan istrinya. "Maafkan aku, Nadia. Seharusnya sejak awal aku lebih mempercayaimu. Seharusnya aku melindungimu lebih baik," ucapnya dengan penuh penyesalan. Nadia menggeleng pelan. "Aku sudah memaafkanmu, Arfan. Yang penting sekarang kita sudah melewati semuanya bersama." Arfan menatap dalam ke mata istrinya. "Aku janji, mulai sekarang aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi." Hari-hari berlalu, dan mereka berusaha membangun kembali kehidupan mereka. Arfan memutuskan untuk menjauh dari keluarganya yang penuh manipulasi. Ia mulai fokus mengelola bisnisnya sendiri, tidak lagi bergantung pada keluarganya. Sementara itu, Nadia mulai menemukan kembali ketenangan dalam hidupnya. Namun, luka batin yang ia alami tak bisa hilang begitu saja. Malam-malam, ia sering terbangun dengan rasa takut, seolah bayangan masa lalu masih menghantuinya. Suatu malam, ketika Arfan terlelap, Nadia diam-diam bangun dan mengambil air wudhu. Ia membentangkan sajadah di tengah kamar, lalu bersujud dengan air mata yang mengalir deras. "Ya Allah, aku lelah. Aku sudah mencoba bertahan. Aku sudah mencoba memaafkan, tapi hati ini masih terasa sakit. Aku ingin melupakan semua luka. Aku ingin kembali merasa bahagia." Nadia menangis dalam sujudnya, merasakan kelegaan dalam doa-doanya. Hanya kepada Allah ia mengadu, hanya kepadanya ia bersandar. Arfan yang terbangun karena merasakan ranjang di sampingnya kosong, berjalan mendekati istrinya. Ia melihat Nadia bersujud lama, menangis dalam doa. Hatinya terasa perih melihat wanita yang ia cintai harus menanggung beban seberat ini. Setelah Nadia selesai sholat, Arfan duduk di sampingnya. "Kalau kamu merasa terbebani, kita bisa pergi dari kota ini. Memulai semuanya dari awal," ucapnya lirih. Nadia menatapnya dengan mata yang masih basah. "Apa kita bisa benar-benar memulai dari awal?" Arfan mengangguk. "Kita bisa. Aku tidak peduli seberapa sulitnya, asalkan kita bersama." Nadia menghela napas, lalu menggenggam tangan suaminya. "Baiklah, Arfan. Aku ingin mencoba. Aku ingin kita benar-benar terbebas dari masa lalu." Keesokan harinya, Arfan mulai mengurus segala sesuatu untuk pindah. Ia menjual rumah lamanya dan membeli rumah sederhana di pinggiran kota, jauh dari kenangan buruk yang pernah mereka alami. Namun, tepat ketika mereka mulai melangkah menuju kehidupan baru, sebuah kabar mengejutkan datang. Seorang pengacara menemui mereka dengan membawa sebuah surat. "Bu Nadia, ini pesan dari ibu mertua Anda. Ia ingin bertemu dengan Anda sebelum persidangannya dimulai." Nadia membeku di tempat. Ia tidak menyangka Bu Rina masih ingin bertemu dengannya setelah semua yang terjadi. Arfan langsung menolak. "Tidak. Dia sudah menyakitimu cukup lama. Aku tidak ingin dia menyakitimu lagi." Namun, Nadia justru tersenyum lemah. "Aku ingin menemuinya, Arfan. Aku ingin mendengar apa yang ingin ia katakan, untuk terakhir kalinya." Arfan menatap istrinya dengan cemas. Tapi ia tahu Nadia butuh menyelesaikan ini. Keesokan harinya, Nadia datang ke rumah tahanan tempat Bu Rina ditahan. Ketika ia melihat wajah wanita itu, hatinya terasa berat. Bu Rina tidak lagi terlihat angkuh seperti dulu. Wajahnya tampak lebih tirus, matanya tidak lagi penuh amarah, tetapi penuh dengan sesuatu yang tidak pernah Nadia duga, kesedihan. "Kenapa kau datang?" Suara Bu Rina terdengar lebih lemah dari biasanya. Nadia duduk di seberang meja. "Karena ibu ingin bertemu denganku." Bu Rina menatapnya lama. "Kau menang, Nadia. Aku kehilangan segalanya. Anakku, rumahku, kehormatanku, semua hilang karena aku terlalu membenci dan menganggapmu sebagai musuh."
Nadia tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak meminta maaf. Aku tahu apa yang kulakukan salah, tapi aku terlalu angkuh untuk mengakuinya. Bu Rina menghela napas panjang. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku dulu mencintai Arfan lebih dari segalanya. Aku takut dia akan pergi dariku, makanya aku berusaha mempertahankan kendali atas hidupnya. Nadia menggigit bibirnya. Cinta yang ibu maksud bukan cinta yang tulus. Itu adalah obsesi. Bu Rina menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membalas kata-kata Nadia. Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar memaafkan semua yang ibu lakukan, tapi aku tidak ingin lagi menyimpan kebencian dalam hatiku, kata Nadia akhirnya. Bu Rina menatap Nadia dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Ia tidak mengira menantunya yang selama ini ia hancurkan justru yang paling tulus berbicara dengannya. Saat Nadia berdiri dan bersiap pergi, Bu Rina tiba-tiba berkata, "Jaga Arfan baik-baik. Jangan biarkan dia membenciku sepenuhnya." Nadia berhenti sejenak, lalu mengangguk perlahan sebelum berjalan keluar. Ketika ia keluar dari gedung itu, ia menemukan Arfan sudah menunggunya di luar. "Bagaimana?" tanya Arfan dengan suara hati-hati. Nadia tersenyum tipis. "Aku merasa lebih ringan sekarang." Arfan menarik napas lega dan menggenggam tangan istrinya erat. "Ayo kita mulai hidup baru." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia benar-benar merasa bebas. Setelah meninggalkan semua kenangan buruk di belakang mereka, Arfan dan Nadia memulai kehidupan baru di kota kecil yang lebih tenang. Rumah mereka sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu mereka miliki, tetapi di sanalah mereka menemukan kedamaian yang selama ini dirindukan. Arfan membuka usaha kecil di bidang properti, berusaha merintis semuanya dari nol tanpa campur tangan keluarganya. Sementara itu, Nadia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial, membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga seperti dirinya dulu. Mereka tidak hanya bangkit sebagai pasangan, tetapi juga sebagai individu yang lebih kuat. Namun, masa lalu tak bisa sepenuhnya dilupakan. Sesekali, Nadia masih teringat akan bagaimana hidupnya nyaris hancur karena fitnah. Tapi setiap kali bayangan itu datang, ia selalu mengingat bagaimana Allah telah menolongnya melalui semua cobaan. Suatu hari, ketika mereka sedang duduk di teras rumah menikmati sore yang sejuk, Arfan menatap istrinya dengan penuh cinta. "Nadia, aku punya sesuatu untukmu," katanya sambil mengeluarkan sebuah amplop. Nadia mengernyit heran. "Apa ini?" "Buka saja," jawab Arfan dengan senyuman. Dengan penasaran, Nadia membuka amplop itu. Matanya membesar ketika melihat isinya. Sebuah surat dari dokter yang menyatakan bahwa ia sedang mengandung. Nadia menutup mulutnya dengan tangan, menahan haru yang membuncah di dadanya. "Arfan, ini..." Arfan mengangguk, matanya juga berkaca-kaca. "Aku ingin memberitahumu dengan cara yang spesial. Kita akan punya anak, Nadia. Allah mengganti semua kesedihan kita dengan kebahagiaan ini." Air mata Nadia akhirnya jatuh. Ia tak bisa berkata-kata, hanya bisa memeluk suaminya erat. Saat itu, ia merasa bahwa semua rasa sakit, perjuangan, dan air mata yang pernah ia lalui tidak sia-sia. Allah mengganti segala penderitaannya dengan hadiah yang jauh lebih berharga. Dan di bawah langit senja yang indah, mereka berdua berjanji untuk selalu menjaga satu sama lain, menjalani hidup dengan penuh syukur, dan membangun keluarga yang penuh cinta tanpa ada lagi kebencian dan fitnah. Akhirnya, kebahagiaan yang mereka cari selama ini benar-benar menjadi milik mereka. Hidup tidak selalu berjalan mulus. Kadang kita diuji dengan fitnah, pengkhianatan, bahkan penderitaan yang seolah tak berujung. Tapi percayalah, setiap cobaan pasti memiliki akhir, dan keadilan akan selalu menemukan jalannya. Dari kisah Nadia, kita belajar bahwa kesabaran dan keteguhan hati adalah kunci menghadapi ujian.
Tidak ada fitnah yang akan bertahan selamanya, dan tidak ada kebenaran yang bisa tertutupi selamanya. Ketika dunia terasa tidak adil, bersandarlah pada Allah, karena hanya Dia yang Maha Tahu segalanya dan bisa membalikkan keadaan dengan cara yang tak terduga. Jangan pernah membiarkan kebencian menguasai hati. Jika seseorang menyakitimu, balaslah dengan kesabaran dan doa. Karena pada akhirnya, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang terzalimi. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan pernah berhenti berjuang dan percayalah bahwa kebahagiaan akan datang setelah kesulitan. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.